Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus tes untuk sebuah GPU. Ya, GPU-nya apa? Ini beberapa kali saya juga sudah pernah melakukan tes untuk graphic card ini ya guys. Jadi ini ada sebuah graphic card dari Asus. Kebetulan di sini vendornya kalau kita lihat di sini dari Sinex Metrodata Indonesia. Untuk unitnya adalah GeForce GT 710 dengan memori GDDR5 2 GB memori dengan fitur HTPC ya yang bracket dengan 0 dB silent. Jadi untuk graphic card ini adalah varian 2 GB untuk seri GDDR5 terbaru dari Asus yang masih dibuat seri barunya sampai dengan saat ini, yaitu GeForce GT 710. Untuk spesifikasi detailnya seperti ini: GT 710 SL2 GD5 BRK. Jadi unit ini garansi 3 tahun dari Asus Indonesia, khususnya di sini vendornya dari Sinex Metrodata. Oke, kemudian untuk kemasannya seperti ini, boxnya seperti yang pernah dulu saya lakukan tes unboxing, dan ini saya tes kembali untuk unit yang serupa. Waktu itu saya dapat dari Astrindo, cuman untuk saat ini saya dapat dari Metrodata, sama garansi 3 tahun, dan kita akan coba cek untuk isi kelengkapannya. Ini sudah saya keluarkan dari static bag tentunya unitnya. Ada kelengkapan berupa ya static bag, pastinya dapat static bag. Kemudian ada graphic card warranty card, ini kartu garansinya seperti ini ketentuannya, dan juga ada thank you card, ini thank you card dari Asus. Dan juga untuk ini kita graphic cardnya kita taruh sini dulu, ada bracket ya. Di sini dilengkapi dengan bracket. Bracketnya ada 2 mini bracket, kemudian ada mini bracket juga yaitu VGA dan DVI. Mini bracketnya ada 2, kemudian juga dilengkapi ini sudah ada bracket panjang ya, full bracketnya sudah terpasang di sini. Oke, kita akan pantau unitnya terlebih dahulu. Di sini unitnya masih benar-benar seperti baru banget. Ada HTPC, jadi menggunakan heatsink pendingin di sini yang bisa mengakomodir chipset GT710 untuk supaya tetap dingin. Kemudian untuk PCI Express-nya di sini seperti seri 1030 mungkin ya. Untuk seri 1030 sendiri itu kalau menurut seingat saya itu support di 8 kali atau 4 kali, tapi dia bisa dipasang di PCI Express 16 kali, sama dengan seri GT710 ini. Kemudian untuk displaynya di sini support ada 3 port display tentunya, yaitu yang sering kita pakai pasti HDMI, ada VGA, dan juga ada DVI port ya, masih kinyis-kinyis juga, kinclong banget. Kemudian untuk bagian sampingnya seperti ini heatsink ya, karena ini seri low profile. Dan di bagian belakangnya untuk segel dari pabrikan Asusnya masih utuh. Untuk serinya bisa dilihat seri serial numbernya ya. Dan untuk pembeliannya ini kalau kita lihat di sini ada angkanya 85 2021. Tapi nanti kita akan coba cek di website ya guys ya. 85 2021 yang pasti masih garansi panjang, karena 3 tahun berarti 2022, 2023, 2024, masih panjang banget guys. Oke, langsung aja kita akan pasang unitnya. Seperti biasa guys, kita akan lakukan tes dan juga kita akan benchmark ya. Kita akan benchmark ringan. Kita akan gunakan 3D Mark kali ya, yang durasinya tidak lama. Kita pasang port HDMI, kemudian kita colok power supply. Di sini saya menggunakan power supply Coger CMX 700 watt 80 plus. Udah kelihatan nggak ada bayangannya, saya nyalakan guys. Sudah saya aktifkan PSU nya, ini saya nyalakan ya. Bismillah. Oke, mantap, sudah menyala. Kita pantau ke monitor display, sudah ngangkat ya display Windows 10 64 bit. Saya menggunakan Windows 10 ya. Kita akan tinggikan tripodnya biar cetak guys. Oke,
Jadi saya tes per 1 Desember. Wah, mantap, sudah 1 Desember guys. Jam 10.33 siang ya. Pagi menjelang siang, karena biasanya jam 11 itu baru bisa dikatakan siang ya untuk orang Indonesia. Oke, kita masuk sistem dulu. Loading dulu. Ini biar keren gimana ini, tidak degling. Minimal bisa dilihat dengan jelas. Oke, sudah terlihat jelas ya guys. Kita akan buka, ini saya resolusi sudah berubah menjadi Full HD. Kita buka GPU Z, Touch Power Up GPU Z, dan juga 3D Mark ya, sekalian aja biar nggak terlalu lama. Oke, Nvidia GeForce GT 710 dari Asus 104385E7 serinya, kemudian render operation unitnya di 8, tekstur mappingnya 16, berjalan di 8 kali guys, ternyata guys, support 8 kali 2.0, shadersnya 192 unified, DirectX support di 12, dalam kurung di sini 11 ya. Kemudian untuk seri memorinya GDDR5 Hynix 2GB, bus bit 64 bit. Kemudian untuk driver version yang terload by system di seri 456.71. Untuk GPU clock dan default clocknya sama, tapi mantap untuk seri 710 ini punya boost clock di 94 MHz ya guys. Semua fitur ada, CUDA, OpenCL, Vulkan dan lain sebagainya. Ray tracing fisiknya yang enggak ada. Kemudian untuk sensor saat ini suhu di 44 derajat Celcius, kemudian suhu minimalnya di 41 derajat Celcius ya. Ini karena kondisi siang hari bolong, jadi untuk suhu normal kalau di pagi itu ya bisa tembus 30 kalau di kota saya, karena saat ini pun kalau Windows mendeteksi 25 derajat, tapi itu nggak tahu benar apa enggak. Cuma suhunya masuk kategori sangat adem ya guys ya. Oke, kita akan langsung benchmark aja. Untuk di sistem di sini kita akan gunakan Nitride benchmark untuk membenchmark grafik card ini. Kita akan running ya. Jadi kita akan tes untuk GPU tes 1, GPU tes 2, dan yang ketiga itu CPU tes, prosesornya yang dites guys. Tapi karena ini prosesor kita abaikan, jadi ya kita pantau aja untuk yang GPU tes ya. Collecting system info. Oke, kita running benchmarknya di grafik tes 1. Oke, mantap jiwa. Kalau teknologi HTPC itu pasti teknologi untuk silent ya, karena ini diperuntukkan untuk kerja, home theater seperti itulah, untuk multimedia dan lain sebagainya. Oh ya, di bagian atas sudah saya tampilkan untuk suhu, kemudian FPS saat menggunakan benchmarking ya guys. FPS di 14 FPS. Di MSI Afterburner bisa dijadikan komparasi ya. Di 3D Mark 14 sekian ya. Mantul jiwul 14 fps. Sudah 550 frame, 560 frame terkumpul. GPU load di 99%, suhu di 57 derajat, sedangkan prosesor di 30 derajat. Bisa lihat di atas ya guys ya, stay di 58 derajat ya, 58, 59 turun lagi 58. Oke, untuk tes 1 lancar jaya. Kita lanjut untuk tes 2. Di sini untuk rendering ya kalau nggak salah ya. Untuk grafik tes 2 ini rendering, otomatis FPS nya pasti bisa tembus lebih tinggi lagi, 20 fps, 27 fps. Mantap, mantul jiwul ya. Oke, suhu di 60 derajat Celcius ya untuk suhu tampilan di display, on screen displaynya. Stay di 20 fps ya, direct 3D nya. Untuk CPU stabil di 29 derajat, 30, 31 kisaran itu. Sedangkan untuk GPU di 62 derajat, ini maksimal ini menurut saya ini guys.
Jadi adem banget ini guys. Full load 98-99% sampai 100% itu stay di 62 derajat Celcius. Mantap, fps nya di 16, 17 seperti itu. 1260 frame ya kisarannya ya. Nah ini yang ketiga ini yang dites prosesornya ini mungkin sebenarnya bisa diabaikan, tapi nggak apa-apa, kita record aja sekalian. Durasi video udah 10 menit. Onboard processor ini eGPU ini. CPU nya stay di 45 derajat Celcius. GPU nya idle di 60 ya. 60, 61, 60, 61 itu full kondisi suhu tertinggi ya. Jadi performanya bisa dikatakan sangat-sangat adem. Dengan teknologi HTPC tanpa kipas itu dia sudah bisa mengakomodir si chipset GT710 untuk lebih dingin, bahkan bisa lebih dingin dari yang menggunakan kipas 5 cm 4 cm itu ya guys. 5 cm kalau nggak salah sih, 50 mm. Mantul jiwel. Ini prosesornya yang dites ya guys. Adem juga, CPU nya maksimal ya 51 49. Mantap, stay di 6 fps untuk prosesornya. Just gandas ke atas guys. Oke, untuk CPU tes sudah selesai. Kita akan lihat resultnya. Jadi saya tampilkan tampilan display seperti tadi itu supaya bisa terlihat di video untuk fps, suhu dan lain sebagainya guys. Oke, night ride score-nya di 3857, kemudian graphic score-nya 3675, legendary ya, mantap deh. Average base-nya di sini tidak tampil untuk grafik GT710. Kita akan coba lihat di detail monitoringnya, detailed monitoring. Oke, GPU tes pertama di 47 derajat naik 50 dan full load di 59 derajat Celcius. Untuk GPU tes kedua start di 56 derajat naik di 60, 61, 62, 63. Jadi tertinggi 63 derajat Celcius ya guys ya. Mantap jiwa. Setelah itu dia akan stay berangsur turun ya. Untuk GPU clock di 950-an frekuensinya, dan untuk GPU clock frekuensinya dia stabil di 666.67 seperti biasanya. Oke, overall untuk performa si GT710 ini handle ya guys ya, mantap. Untuk GPU Z kita coba lihat sensornya. Untuk suhu tertinggi saat ini posisi di 63 derajat, GPU clocknya di 953 MHz dan memori clocknya di 1252 MHz. Mantap sih Pak untuk performanya. Oke, kita akan akhiri untuk tes grafik card ini dan kita lanjut untuk tes grafik card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.